Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis Hasanah dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya lainnya yang berasal dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait artikel yang berjudul A Review of the Impact of Shelter Design on the Health of Displaced Population sebagai bagian dari tugas mata kuliah Human Behavior and Social Environment 2 yang diampu oleh Dr. Melanie Budiarti Santoso SSMSI, Dr. Nurliana Cipta Apsari SSMSW, dan Prof. DRA Bin Hayati MSW PhD. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Fokus pembahasan pada artikel ini adalah tentang bagaimana keterkaitan antara desain atau kondisi shelter tempat penampungan bagi para pengungsi dan orang terlantar lainnya dengan dampak terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental mereka. Artikel ini mengkaji terkait bagaimana kualitas shelter termasuk aspek-aspek lingkungan fisik seperti ventilasi, suhu dalam ruangan, kepadatan hunian, dan bahan bangunan yang dapat mempengaruhi berbagai macam masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi para penghuninya. Dijelaskan bahwa adanya hubungan antara desain tempat tinggal, shelter, dan kesehatan populasi pengungsi. Lingkungan internal tempat tinggal diakui sebagai faktor penentu kesehatan penghuninya. Beberapa faktor fisik utama yang diidentifikasi terkait dengan isu kesehatan adalah yang pertama, kualitas udara dalam ruangan atau IAQ, Internal Air Quality. Kualitas udara yang buruk adalah penyebab signifikan penyakit pada populasi pengungsi. Yang kedua, kenyamanan termal. Pengaturan suhu yang buruk di tempat tinggal dapat membahayakan kesehatan bagi para penghuninya. Suhu yang ekstrim, baik panas maupun terlalu dingin, dapat berdampak besar pada penyakit pernapasan dan gangguan-gangguan lainnya seperti gangguan mental. Kepadatan penduduk atau overcrowding. Kepadatan berlebih merupakan isu utama yang diidentifikasi dalam artikel ini. Penelitian yang disitasi dalam artikel menunjukkan hubungan antara kepadatan penduduk dan masalah kesehatan mental, termasuk seperti stres dan juga gangguan dalam tidur. Yang ketiga ada fasilitas wash atau air dan sanitasi. Meskipun studi spesifik tentang fasilitas wash dikecualikan dari tinjauan ini, artikel ini secara umum menyatakan bahwa kurangnya fasilitas wash yang memadai merupakan kontributor penting bagi penyebaran penyakit menular seperti penyakit pernapasan akut, diare, dan juga campak. Secara keseluruhan, artikel tersebut menyimpulkan bahwa lingkungan internal tempat tinggal yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit menular, penyakit yang ditularkan melalui udara, hipotermia, gangguan pencernaan, masalah kardiovaskular, cedera, dan juga masalah-masalah lain seperti kesehatan mental. Artikel ini sendiri tidak secara spesifik merujuk pada teori-teori psikologi lingkungan yang lebih luas, tetapi mengacu pada penelitian-penelitian spesifik. Namun, dalam konteks yang lebih luas, keterkaitan antara lingkungan fisik dan perilaku manusia dijelaskan oleh beberapa teori yang relevan. Yang pertama, ecological psychology atau teori psikologi ekologi. Teori ini berpendapat bahwa hubungan antara perilaku dan lingkungan saling terkait. Lingkungan atau tempat menjadi tidak berarti jika tidak dihuni, dan perilaku harus dihubungkan dengan konteks lingkungannya. Yang kedua ada stress reduction theory dan attention restoration theory atau teori pengurangan stres dan teori restorasi perhatian. Kedua teori ini menjelaskan bahwa lingkungan fisik tertentu seperti lingkungan alam memiliki efek restoratif bagi individu, membantu mengurangi stres dan memulihkan perhatian. Yang ketiga ada adaptation level theory atau teori tingkat adaptasi. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki tingkat stimulasi lingkungan yang optimal apabila lingkungan fisik terlalu padat atau stimulasi tinggi, ataupun terlalu sepi dengan stimulasi rendah. Hal ini dapat menyebabkan stres. Konsep ini juga relevan dengan temuan-temuan dalam artikel tentang dampak buruk dari kepadatan berlebih. Nah, selanjutnya saya akan
menjelaskan poin sebelumnya dikaitkan dengan teori-teori Hutchinson. Saya akan menjelaskan dua teori, yaitu stimulus teori dan eco-critical teori. Jadi stimulus teori ini menekankan bahwa lingkungan fisik memberi stimulasi sensorik yang penting bagi kesejahteraan manusia. Nah, stimulasi ini bisa berupa cahaya, warna, suhu, tekstur, hingga bangunan atau taman. Nah, pada kasus shelter ini, shelter pengungsi, kualitas udara yang buruk, suhu tidak nyaman, kepadatan penduduk, serta fasilitas air dan sanitasi yang minim dapat mempengaruhi pikiran, emosi, interaksi sosial, dan juga kesehatan. Nah, teori ini juga memperkenalkan gitu ya, ada dua konsep penting, yaitu stimulus overload atau kelebihan rangsangan, yang misalnya kepadatan tinggi, udara yang kotor, itu bisa menimbulkan stres, gangguan tidur, hingga masalah kesehatan fisik dan juga mental. Sedangkan yang kedua itu kurangnya rangsangan. Nah, hal ini bisa menimbulkan kebosanan, isolasi sosial, bahkan penurunan kesehatan psikologis. Nah, selanjutnya ada teori ekokritikal yang menyoroti bahwa hubungan manusia dengan lingkungan alam serta isu keadilan lingkungan. Nah, kelompok rentan seperti pengungsi itu sering menjadi pihak yang lebih dirugikan gitu, lebih terdampak karena mereka tidak memiliki kontrol atas tempat tinggalnya. Nah, kondisi shelter yang padat, tidak sehat, dan minim fasilitas ini bisa mencerminkan ketidakadilan lingkungan. Nah, dari perspektif ekokritikal, persoalan ini tuh bukan sekedar soal desain bangunan, melainkan bagaimana nih masyarakat global itu memperlakukan kelompok rentan serta pentingnya menegakkan keadilan lingkungan. Selanjutnya, keterkaitan dengan kontrol teori. Salah satu aspek lingkungan internal shelter yang digambarkan dalam artikel dan disoroti dalam poin sebelumnya yaitu kurangnya privasi akibat overcrowding yang menjadi salah satu bentuk hilangnya kontrol. Kontrol teori memfokuskan bahwa kesejahteraan manusia sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk mengontrol dan memodifikasi lingkungannya. 4 konsep sentralnya adalah privacy, personal space, territoriality, dan crowding. Overcrowding yang dialami pengungsi memiliki kaitan yang erat dengan kontrol teori. Individu umumnya memiliki ambang subjektif terhadap jumlah orang yang bisa diterima di suatu ruangan, dan ketika terlampaui, dampak fisik misalnya penyakit akibat sanitasi buruk maupun dampak mental akibat hilangnya privasi akan sangat terasa. Lebih jauh, dua mekanisme utama pengamanan privasi yaitu personal space dan private territoriality tidak mungkin diwujudkan di dalam shelter yang padat dan multifungsi. Ketiadaan ruang personal dan batas teritorial ini pada akhirnya menimbulkan rasa tidak berdaya, stres, serta penurunan kualitas kesehatan pengungsi. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan behavior theory. Menurut behavior setting theory yang dikemukakan oleh Roger Barca 1968 dalam Hutchinson, lingkungan fisik yang dirancang untuk tujuan tertentu akan mendorong, membatasi, atau bahkan memaksa perilaku tertentu dari penghuninya. Dalam teori setting perilaku individu lebih ditentukan oleh setting tempat ia berada daripada oleh karakteristik pribadinya semata. Dalam konteks artikel ini, shelter pengungsi merupakan contoh behavior setting yang gagal mendukung perilaku sehat. Seperti yang disampaikan di poin sebelumnya, alih-alih menjadi tempat istirahat dan pemulihan, kondisi shelter yang padat dan tidak nyaman justru mendorong perilaku maladaptif, memengaruhi kesehatan dan memperburuk kualitas udara dalam ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada aspek fisik suatu setting dapat secara langsung mengubah perilaku sekaligus outcomes dari penghuninya. Selanjutnya, saya akan membahas 10 konsep yang sudah kelompok saya pahami melalui artikel ini. Yang pertama, ada konsep indoor environmental quality, di mana ini mengacu pada kualitas lingkungan yang ada di dalam ruangan. Hal ini itu bisa memengaruhi kesejahteraan, kesehatan, dan juga kenyamanan manusia. Selanjutnya, ada konsep indoor air quality yang mengacu pada kualitas udara di suatu ruangan. Selanjutnya, ada konsep penggunaan kata shelter dan juga housing yang ternyata berbeda. Shelter itu biasanya merujuk pada tempat pengungsian sementara, sedangkan housing itu tempat pemulihan untuk jangka panjang. Selanjutnya ada Dynamic Thermal Modeling Simulation. Konsep ini itu untuk memastikan bahwa shelter itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan juga nyaman dan layak huni. Selanjutnya ada Physics-Based Building Simulation untuk memastikan bahwa apakah bahan bangunan shelter itu layak dihuni dan juga aman bagi manusia. Selanjutnya yang keenam adalah overcrowding atau kondisi di mana suatu tempat ini memiliki kapasitas yang berlebih. Kepadatan berlebih ini dapat meningkatkan resiko penyakit menular seperti ISPA, campak, diare, TBC, juga dapat meningkatkan resiko gangguan mental. Selanjutnya yang ketujuh adalah thermal performance, merupakan kemampuan tenda mengatur suhu di dalam suatu ruangan. Selanjutnya yang kedelapan adalah thermal comfort atau kondisi di mana seseorang merasakan kepuasan terhadap suhu lingkungan tanpa perlu melakukan penyesuaian fisik seperti mengenakan pakaian tambahan atau menyalakan kipas angin. Nah, kenyamanan thermal ini erat kaitannya dengan variasi suhu global dan suhu di dalam ruangan.
Selanjutnya yang ke-9 adalah TSV atau Thermal Sensation Vote, adalah sebuah instrumen yang diyakini hadir sebagai dasar untuk menganalisis kenyamanan termal adaptif. Nah, TSV ini menjadi salah satu cara untuk mempelajari bagaimana lingkungan termal di kamp pengungsi dengan berdasarkan pengalaman nyata para penghuni. Selanjutnya yang terakhir adalah yang ke-10 ada field measurement atau pengukuran lapangan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi shelter tersebut untuk mendapatkan data yang akurat terkait kondisi shelter dan lingkungan di sekitarnya. Dari artikel yang saya baca terdapat dua hal yang menarik yang dibahas dalam artikel tersebut, yaitu yang pertama mengenai hubungan antara tempat tinggal darurat dan kesehatan. Itu artikel ini memang menyebutkan bahwa belum ada bukti yang holistik untuk membuktikan keterkaitan tersebut, tetapi sejumlah temuan juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan akan dua hal tersebut gitu. Yang pertama misalnya kepadatan berlebihan di kamp pengungsian dapat mempercepat penyebaran penyakit yang menular seperti infeksi pernapasan ataupun diare gitu. Selain itu juga kualitas udara dalam ruangan yang buruk akibat mungkin kurangnya ventilasi ataupun hal sebagainya itu memicu masalah pernapasan. Bahkan suhu ekstrim baik terlalu panas maupun dingin dapat meningkatkan risiko penyakit sekaligus memberikan beban tambahan pada sistem kardiovaskular para pengungsi yang sudah berada dalam kondisi yang rentan gitu. Yang kemudian poin kedua yang menarik dari pembahasan artikel tersebut itu bagaimana kita seharusnya mendesain tempat tinggal darurat untuk para pengungsi gitu. Ada 3 aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tempat tinggal darurat. Yang pertama, IQ atau kualitas udara dalam ruangan, itu tempat tinggal harus memiliki ventilasi yang baik untuk memastikan udara bersih. Kemudian kenyamanan termal, bangunan harus mampu melindungi dari suhu ekstrim, baik panas maupun dingin. Kemudian ada WASH, itu air dan sanitasi, itu ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak adalah fondasi untuk mencegah penyakit gitu. Dan memahami 2 poin ini, kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap tempat tinggal darurat. Tempat tinggal bukan hanya untuk berlindung dari hujan, tapi juga menjamin kesehatan, keamanan, dan martabat manusia ataupun pengungsi itu sendiri gitu. Secara garis besar, artikel ini mengidentifikasi beberapa faktor seperti udara dalam ruangan, kemudian kenyamanan termal, sanitasi, dan kepadatan hunian yang ternyata hal tersebut berpengaruh pada kesehatan para pengungsi di tempat penampungan. Artikel ini sangat relevan untuk dibahas karena kondisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire sehingga menjadikan Indonesia sebuah negara yang rawan terhadap bencana alam. Namun, kondisi demikian tidak diimbangi dengan tempat penampungan yang memadai. Hal ini tercermin dari banyaknya korban tsunami Lampung dan gempa di Cianjur beberapa tahun lalu yang terkena penyakit di tempat pengungsian, seperti ISPA, penyakit kulit, diare, dan radang tenggorokan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang kumuh, sanitasi buruk, dan penataan layout pengungsian yang kurang baik menjadi faktor yang menyebabkan pengungsi rentan terkena penyakit, terutama mereka yang termasuk kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Studi oleh Universitas Syekh Kuala di Aceh menunjukkan bahwa tenda pengungsi yang umum digunakan selama bencana di Indonesia ternyata tidak nyaman secara termal. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa suhu udara di dalam tenda tetap tinggi saat ventilasi itu ditutup dan tidak menurun secara signifikan saat ventilasinya dibuka. Berdasarkan studi ini, tenda pengungsian seharusnya didesain dengan ventilasi alami di bagian atas dan menggunakan struktur yang berlapis sehingga kenyamanan termal dan aliran udara bisa meningkat secara signifikan. Sementara itu, studi dari Universitas Gadjah Mada meneliti desain shelter lipat dan terapung cerdas dengan ventilasi alami dan sistem UVC sebagai tempat perlindungan korban bencana alam, serta menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti baja ringan, yang relatif aman, efektif, dan efisien, serta menggunakan dinding berbahan korek sebagai bahan yang mudah terapung. Pemerintah Indonesia perlu memastikan desain shelter pengungsian yang sehat dan sesuai iklim, yakni iklim di Indonesia yaitu adalah iklim tropis.
ventilasi yang memadai, dan sanitasi yang layak untuk mencegah penyakit menular. Shelter juga harus memperhatikan ruang privat, fasilitas ibadah, dan kebutuhan kelompok rentan agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.